Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Valencia dari program studi Pendidikan Biologi ICP. Pada video kali ini, sebagai bagian dari penyelesaian tugas proyek akhir semester mata kuliah Biologi Dasar, saya akan mempresentasikan topik tentang bioteknologi dan rekayasa genetika. Tujuan utama dari materi presentasi ini adalah untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bioteknologi dan rekayasa genetik, meliputi definisi dasar, jenis-jenis ilmu yang mendasarinya, serta proses dan pengaplikasiannya di berbagai sektor seperti pangan, kesehatan, dan industri. Selain itu, materi ini juga bertujuan untuk menyoroti manfaat dan dampak negatif dari rekayasa genetik, termasuk pengenalan terhadap teknologi modern, guna menekankan pentingnya penerapan teknologi ini secara bertanggung jawab dan beretika. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana proses pembuatan tempe atau yogurt? Semua itu berhubungan erat dengan topik kita hari ini, yaitu bioteknologi. Mari kita lihat definisi dari bioteknologi. Secara etimologi atau asal kata, bioteknologi berasal dari 3 kata Yunani. Bios yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi, dan logos yang berarti ilmu. Definisi yang lebih lengkapnya yaitu bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi menggunakan organisme seperti bakteri, jamur, tumbuhan, atau sel hewan untuk membuat sesuatu yang berguna, misalnya makanan, obat, atau bahan bakar. Selanjutnya, mari kita membahas pilar-pilar utama yang menopang bidang bioteknologi ini. Bioteknologi bukanlah satu ilmu tunggal, melainkan gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang bekerja sama untuk memanfaatkan proses biologis demi kebaikan manusia. Adapun 5 ilmu dasar utama yang menjadi pondasi bioteknologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada genetika, yaitu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat. Ini adalah kunci bioteknologi modern. Banyak berfokus pada rekayasa genetika, memahami bagaimana sifat diturunkan, memungkinkan kita untuk mengubah gen suatu organisme. Yang kedua adalah biokimia, yang membantu kita memahami reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme, cara kerja enzim, semua dipelajari di sini. Selanjutnya ada mikrobiologi, studi tentang mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan virus. Yang keempat ada bioteknologi molekuler, mempelajari DNA dan RNA, molekul-molekul kehidupan itu sendiri. Dan yang terakhir ada teknik kimia dan pangan, membantu proses industri. Mereka memastikan ide-ide brilian di lab bisa diskalakan dan diproduksi massal dengan aman dan efisien. Selanjutnya, mari kita membahas jenis bioteknologi. Secara umum, bioteknologi dapat kita bagi menjadi 2 kategori utama, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Pertama, kita lihat bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan proses fermentasi tradisional yang telah lama diterapkan oleh manusia selama berabad-abad. Contoh yaitu termasuk pembuatan tempe, tape, atau yogurt, di mana kita memanfaatkan mikroorganisme alami untuk mengubah bahan pangan menjadi produk baru. Selanjutnya, kategori yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bidang yang lebih maju dan lebih kompleks. Kategori ini melibatkan teknologi canggih seperti teknologi DNA rekombinan, di mana kita memanipulasi materi genetik suatu organisme secara spesifik. Selain itu, bioteknologi modern juga mencakup manipulasi genetik secara langsung serta teknik kultur jaringan, bahas mengenai ruang lingkup biologi dan contoh penerapannya yang sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang pangan. Bioteknologi digunakan secara tradisional maupun modern. Contoh penerapannya adalah dalam pembuatan produk fermentasi seperti tempe, tahu, dan yogurt. Proses fermentasi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan baku menjadi produk pangan yang lebih awet dan bergizi. Yang kedua adalah kesehatan. Pada sektor kesehatan,
Bioteknologi telah merevolusi cara kita mencegah dan mengobati penyakit. Kita mengenal produk-produk seperti vaksin insulin dan antibiotik. Contoh spesifik penerapannya yang sangat relevan saat ini adalah vaksin mRNA COVID-19 dan produksi insulin sintesis untuk penderita diabetes. Yang ketiga, pertanian. Bioteknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu contoh utamanya adalah pengembangan tanaman transgenik tahan hama. Penerapan ini memungkinkan kita untuk memiliki tanaman seperti padi tahan hama yang dapat mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen. Yang keempat ada lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, bioteknologi menawarkan solusi inovatif seperti pembersih limbah atau yang sering kita sebut bioremediasi. Contoh penerapannya adalah penggunaan mikroba pengurai minyak untuk membersihkan tumpahan minyak di perairan. Terakhir, energi dan industri. Bioteknologi juga merambah bidang energi dan industri. Produk yang dihasilkan antara lain bioetanol, biogas, dan enzim industri. Penerapan yang umum kita jumpai adalah produksi bioetanol dari tebu atau singkong sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, mari kita melihat definisi dari rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah cara ilmiah mengubah atau memindahkan gen suatu organisme untuk memberi sifat baru. Dengan teknik ini, gen dari manusia, tumbuhan, atau hewan bisa disusun ulang. Misalnya, gen manusia untuk insulin dimasukkan ke bakteri agar bakteri bisa membuat insulin manusia. Selanjutnya, mari membahas langkah-langkah rekayasa genetik. Yang pertama, isolasi gen, yaitu mengambil gen target. Yang kedua, pemotongan DNA, memakai enzim restriksi. Yang ketiga, penyisipan gen ke vektor atau plasmid. Yang keempat, transformasi, memasukkan ke sel inang. Yang kelima, cloning, memperbanyak sel inang. Yang keenam, seleksi, mencari yang berhasil. Dan yang ketujuh, ekspresi gen yang menghasilkan produk baru. Selanjutnya, kita membahas aplikasi rekayasa genetik di berbagai bidang. Yang pertama, bidang kesehatan, produksi insulin, vaksin hepatitis B, dan terapi gen. Yang kedua, pertanian, jagung bete tahan hama, golden rice kaya vitamin A, dan yang ketiga, peternakan, hewan transgenik dan domba doli atau hasil cloning. Yang terakhir, lingkungan dan industri, mikroba pembersih limbah, dan produksi biofuel. Selanjutnya, kita membahas manfaat dan dampak rekayasa genetika. Yang pertama, manfaatnya. Meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, menghasilkan obat-obatan penting. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia. Kemudian, dampak negatif. Yang pertama, gangguan ekosistem atau penyilangan gen liar. Yang kedua, risiko alergi pada makanan. Yang ketiga, isu etika dan moral atau manipulasi gen manusia. Selanjutnya, teknologi modern rekayasa genetika. Yang pertama, CRISPR-Cas9. Teknologi ini bekerja seperti gunting molekuler yang bisa memotong DNA di lokasi tertentu dengan sangat presisi. Yang kedua, terapi gen, yaitu mengganti gen yang rusak dengan gen sehat untuk menyembuhkan penyakit genetik. Yang ketiga, biologi sintetik, yaitu menciptakan sistem biologis baru dari awal, bukan hanya memodifikasi yang sudah ada. Sebagai kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, saya menarik kesimpulan bahwa bioteknologi adalah gabungan antara ilmu biologi dan teknologi untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Rekayasa genetik merupakan salah satu bagian penting dari bioteknologi modern yang membawa banyak manfaat di berbagai bidang, seperti bidang pangan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Namun, dalam penerapannya, kita harus tetap memperhatikan aspek etika dan keamanan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun ekosistem. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan ini. Terima kasih atas perhatian Anda.